Yeah. Hi Al, Hi, how are you? I'm good. Uh, I couldn't hear you. Hello? Hello? Ah yeah. Okay. How was your learning, Alicia? With Mr. Lukman? You did with Mr. Lukman, like, Yeah. right, Alicia? How was your learning? Yeah. Um, I don't know. You don't know. Ada tugas yang dikasih? Enggak. Nggak ada. Berarti soalnya udah kemarin ngapain aja berarti? Dijelasin ini apa? Lupa. Cek. Apa ya? Suara saya kedengeran jelas, Alicia. Dengaran. Oke. Dijelasin apa? Dijelasin tentang? Oh my God. Data analisis nggak sih? Suara Alicia tidak terdengar. Halo? Oh, Oh ya. Oke, tentang ini apa? Analisis data. analisis data. Oke. Dan toolsnya pakai apa kemarin? Visual Studio Code atau Google Colab? PS Code. VS Code. Oke. Ya, sebelum kita ke materi hari ini, just wanna know, you wanna ask me something, Alicia? Karena materi hari ini, Alicia akan mengerjakan proyek dari apa yang sudah diberikan oleh eh, Mr. Lukman. I'll get you, of course. Do you have Enggak sih kayaknya. nothing? Okay. If no question, Alicia, then we can start our meeting. Okay, there we go. Okay, could you see that? My screen sharing. Ya. Okay, so today you learn about solving an analytical case or solving analytical cases if you want more than one. Okay, now what will you do? So actually, you will create a pitching or a pitch later, Alicia. And pitching, it's like you will give us a presentation about product or about something. And of course, it's related with data about because this is a private class, so we can expand it from 3 until 5 minutes long. Okay, Alicia? And then a properly structured presentation is always based on reliable data. And then this is kind of the answer that you can follow. First is, excuse me, question that you can follow. What product or idea are you presenting? So when you choose the data later, Alicia, you have to know what kind of product or what kind of data that you are working with. Okay. And then who is your target? Because we will create something like a product. So we have to know who's our segmentation or our target in this case. And then
what are the benefits or the advantage of your product? I mean, what the uniqueness of your product from the other product? And then what counter over do you expect from investors? Okay, that's kind of technical issue, but this is the end. At the end of the day, this is our final goal. Okay, so you will sell your product to an investor or something like that. Okay, Alicia. So at lesson one of data analysis part, you have research the data and then kind of you load your data using pandas. And at lesson two, we actually need to visualize your data, but we learn that at maybe Wednesday later. And at lesson three, you will take a pitch, you will present your project to us, to me especially. Okay, Alicia? Okay, so this is kind of the options that you can choose, Alicia, for the data. First option is exam result. This is the name. And then I'll send you the link later. This is the short description of the data. The data has been cleaned and then no null rows. And then world economies. Yeah, the data has not been cleaned and then no null values. Yeah, there is no null values. So it's just you need to clean it. And then this is how many rows. And McDonald's menu, red analyze vacancies, space points, the most popular IMDb movies and startups. Like that, Alicia. Okay? And then this is kind of general overview of each data. So about exam results, this is consists of 8 columns like gender, parents' education's level, attending preparatory courses, and eating before and the exam and an exam result. And then this is kind of the recommendation that you can use or you can do for the product idea. Maybe you can create preparatory courses for applicants or the users. And then for the market, well, I think it's better to targeting educational service. And then, excuse me, that's for the market. And then the segmentation or target audience is students who want to pass the exam with 60 more points, like that, Alicia. And an example question for the market is how to attract applicants to enroll in preparatory courses. And this is the hypothesis of that. Okay? And many more in here, Alicia. Now your task is you can choose one of them or two of them, or you can choose all of them, but at least one of them. And then you have to do analysis using the method that you have been learned with with the early tutors. Okay, Alicia, you got the previous tutor, I mean Mr. Lukman. You got it? Jadi Alicia harus pilih salah satu dan nanti lakukan analisis. Sebenarnya analisisnya nggak harus menurut seperti ini ya. Jadi Alicia bisa melakukan analisis sesuai yang kemarin dipelajari aja. Gitu. Oke? Dan nanti saya arahkan. Pertama harus gimana. Or the second thing is Alicia kalau tidak mau memilih data dari sini, Alicia nanti bisa pilih datanya dari kaggle.com. Oke? Alicia nanti di sini sign in. Udah punya akun Kaggle? Kemarin diajari Kaggle? Kayaknya ada. Oke. Jadi nanti Alicia ke bagian datasets. Nah, di sini Alicia cari mau dataset apa. Ada di sini AI, kemudian ada banyak lah. Whatever you want. Oke, Alicia. Dan nanti Alicia pilih dan ingin menganalisis yang mana. Nah, nanti analisisnya itu akan sangat bagus disertakan dengan
disertakan dengan interpretasi untuk setiap analisis. Nah, ada pertanyaan dulu, Alicia? Belum. Belum ada. Oke, kalau belum ada, saya coba contohkan. Ada dua sebenarnya ya yang dapat Alicia pakai untuk data analisis. Pertama kita lihat dulu ya. Yang pertama itu adalah Algo PS Code kan ya. Kita buka platformnya. Oke, tunggu bentar. Hmm. Oke, ini dia kelasnya Alicia. Boom. Kemudian begini, Al. Nah, ini journey-nya sudah diperbaiki bagian front end-nya. Jadi udah sekarang mantap sekali. Nah, sekarang Alicia di bagian data analisis ya. Di bagian lesson 10. Solving analytical case. Gitu ya, Alicia. Nah, sekarang Alicia klik itu. Nah, nanti Alicia pilih salah satu ini di nomor 2 ini. Alicia boleh prepare dulu. Begini nanti cara preparingnya. Alicia ke nomor ini. Alicia mau ngapain di datanya. Nah, tetapi saya sangat sarankan Alicia lihat dulu jenis-jenis datanya. Nah, ini data yang pertama. Mana dia? Nah, ini dia exam result, Alicia. Ini juga sudah dilengkapi. Solve the analytical case. Please note, bla bla bla. Extracting and exploring data. Nah, kalau visualisasi data itu besok kita pelajari. Kemudian nanti Alicia kalau udah selesai centang-centang-centang, kemudian submit. Ini data yang kedua, salah satu aja ya. Atau kalau mau semuanya juga nggak apa-apa. Ini yang ketiga dan ini yang keempat. Nah, sekarang saya ingin Alicia pilih, saya contohkan mau yang mana. Nomor 1 sampai 7. Data baru juga tidak apa-apa. Ayo, Al. Iya, bentar ya, masih dilihat. Oke, oke. Kemarin Alicia disuruh install IPy nggak? Enggak sih. Nggak ya? Oke deh. 6 mungkin. Nomor 6. Iya. Hold on. Ya ini ya berarti. Oke. Sekarang yang perlu Alicia lakukan adalah saya coba buatkan ini dulu ya. Semoga ini bisa dipakai. Nah, ini nanti Alicia write the code sesuai yang ada di sini. Pertama, solve the analytical case, analyze the data from the attached dataset, and prepare your relational for a cool product idea that will be in demand on the market. Oke, jadi ini datanya udah disediain .csv file. Nah, langkah pertama kemarin yang harus kita lakukan apa? Kita harus baca dulu ya. So first is import dulu, sorry. Import the library that you need. Oke, apa nama library-nya Alicia? Masih ingat? Lupa. Pandas ya. So, sebentar, saya terangin dikit. Oke, jadi caranya import
Pandas SPD gitu. Oke, ini dia caranya. Ups, bukan S Pandas SPD. Nah, sekarang D-nya satu aja ya, jangan dua D, itu bahaya. Nah, sekarang yang harus Alicia lakukan selanjutnya apa? Alicia read the data. Oke, read or load your data. Caranya, Alicia nanti buat suatu variabel yang namanya bebas ya, nggak harus namanya sama seperti saya. Tapi saya sering membuatnya kayak data is equal to pd dot read underscore. Nah, di sini Alicia taruh ekstensi datanya. Kalau Alicia pakai ekstensi XLSX, maka read underscore Excel. Kalau HTML, read underscore HTML. Kalau CSV, read underscore CSV. Oke, Alicia. Kalau JSON nanti Alicia pakai JSON juga. Nah, kemudian namanya harus sama persis. IMDb movie data dot CSV. Gitu Alicia. Nah, sekarang gimana cara saya melihat data ini? Nah, caranya Alicia, read first 5 rows of the data. Nah, caranya Alicia harus bilang data dot head. Ini membaca 5 data pertanyaan. Nah, cuman kalau di Algo PS Code atau di PS Code itu nanti kita kalau meran kodenya dia akan seperti ini Alicia. Tidak bisa tanpa menggunakan perintah atau print function. Jadi harus di print nanti akan ditampakkan seperti ini. Nah, gitu. Ya, jadi ini datanya. Nah, kemarin saya coba menggunakan Google Colab dan saya contohkan ke siswa cara menggunakannya. Nah, cuman di sini juga kita bisa menggunakan ini dengan perintah .ipynb. Jadi nanti Alicia buat folder yang namanya .ipynb, kemudian Alicia taruh. Nah, nanti dia itu kurang lebih seperti ini Alicia. Jadi Alicia coba dulu apakah ini berfungsi atau tidak. Alicia, shift enter. Nah, kalau dia seperti ini, berarti Alicia disuruh untuk menginstal sesuatu yang mana artinya kalau dia begini, itu berarti kita tidak dapat menggunakan ini. Ini aneh nih. Padahal saya sudah instalkan, tapi nggak bisa. Bentar ya. Ya, berarti tidak bisa. Berarti ya kalau Alicia mau menggunakan IPNB-nya nggak bisa. Ya. Nah, cuman konsep. Cuman kalau di versi biasa, maksudnya yang tidak menggunakan algo VNP ini, Alicia dapat buat kok. Ya, contohnya begini. Saya coba contohkan Visual Studio Code. Ini dia. Excuse me. What's wrong with hold on. Nanti bentuknya seperti ini, Al. Visual. Kayaknya ada beberapa hal yang saya hapus deh. Makanya dia error. Ya udah deh, nggak apa-apa. Nah, nanti tampilannya saya coba perlihatkan sedikit Alicia ya.
Supaya Alicia. Atau kita pakai ini aja deh. Nggak apa-apa, Al. Kita pakai begini aja. Nah, ini cara kita meread data pertama. Nah, sekarang berdasarkan yang sudah Alicia pelajari, yang harus Alicia harus lakukan apa aja? Pertama, Alicia filter datanya, filtering data itu. Kemudian, ya maksud saya nggak harus nurut di sini ya, kalau Alicia ini. Kemudian grouping data, apa juga kemarin yang Alicia pelajari? Filtering data, grouping data. Kemudian, hmm, masih ingat? Hmm, wait, ingat-ingat. Lupa. Santai ya, santai aja. Ingat, filtering, grouping, sama satu lagi. Setelah filtering, setelah grouping, kalau kita supaya kita tidak keluar, kita buka lagi aja, nggak apa-apa. Nah ini dia filtering data, grouping data, dan yang ketiga cleaning data, create feature engineering. Oke? Nah, sekarang gimana cara melakukan itu semua? Cleaning, ini cleaning data. Nah, filtering data ini tergantung pada kebutuhan. Nah, sebelum ke sini, Alicia harus tahu dulu apa aja sih informasi tentang kolom-kolom data ini. Nah, Alicia caranya adalah print data.info dalam kurung. Nah, nanti kalau Alicia run, nah ini dia informasinya bahwa kolom ini terdiri dari eh apa namanya? Ini genre yang pertama, ya, genre, kemudian description, kemudian director, actors, year, runtime, rating, pods, and revenue. Nah, ini yang akan Alicia filter yang pertama nanti berdasarkan apa. Nah, contohnya tergantung sih ya ini. Kalau nanti target Alicia misalnya Alicia ingin membuat suatu produk yang dapat apa namanya? Aplikasi lah gitu ya sederhana, yang aplikasi itu menganalisis film terbaik tahun ini, maka di filtering datanya itu harus ngapain Alicia? Alicia harus memfilter datanya dengan rating yang paling tinggi ya. Nah, caranya yang Alicia harus lakukan terlebih dahulu adalah lihat kolom rating. Jadi print data dan rating. Nah, kemudian di run kodenya. Nah, ini dia ya. Ratingnya itu terdiri dari 1.000 kolom dan ini hanya sedikit yang ditampilkan. Nah, supaya Alicia tahu nilai maksimum ratingnya itu berapa, tinggal pakai describe. Nah, gitu. Nah, ini agak kurang rapih memang kalau di sini Alicia. Jadi nanti saya perlihatkan gimana cara menggunakan Google Colab. Jadi di sini minimum ratingnya 1,9, maksimum 9. Nah, nanti berarti rating tertinggi, cara filteringnya gimana? Misalnya Alicia ingin membuat suatu aplikasi yang merekomendasikan, ini loh film terbaik tahun ini, maka Alicia harus filter datanya dulu dengan cara print data, kurung siku, data, kurung siku lagi, yang mana ratingnya itu sama dengan 9. Nah, kemudian Alicia ingin menampilkan title-nya, judul movie-nya.
apps title. Nah, begini. Nah, nanti kalau Alicia run ini yang akan terjadi. Kita bersihkan dulu terminalnya. Nah, jadi The Dark Knight. Ini adalah film dengan rating 9. Nah, berarti ini rekomendasinya. Kurang lebih seperti itu, Alicia. Nah, nanti grouping data tergantung target Alicia ngapain juga. Gitu. Oke, Al? Nah, ini kalau menggunakan algo PS Code, nanti Alicia dengan mudah centang-centang. Gitu. Nah, ada juga yang dapat kemudian submit. Ada juga yang lainnya yang bisa dipakai, Al. Apa itu? Alicia dapat menggunakan Google Colab. Caranya gimana? Saya perlihatkan di sini aja lah. Colab. Nah, Colab, Google Colab. Nah, cuman caranya agak ribet memang Alicia. Nanti Alicia harus upload filenya ke Drive dulu, kemudian new notebook. Cuman tampilannya lebih rapi menurut saya. Ya, bebas Alicia mau pakai yang mana. Saya tampilkan sedikit gimana caranya. Nah, ini nanti tampilannya. Dan di sini seperti kayak tadi, kita membuat file IPNB. Nanti yang harus Alicia lakukan, Alicia pergi ke Drive, kemudian upload datanya di Drive. Misalnya datanya di sini yang sudah saya upload itu adalah di Collab Notebooks, apa ya? Eh, nggak ada nih. Employees.csv misalnya Al ya. Ini kita pakai coba datanya. Nah, nanti yang harus Alicia lakukan, connect dulu, kemudian ke bagian sini, files, tunggu connecting. Nah, habis itu di mounting namanya. Di mounting itu Alicia menghubungkan Google Colab-nya dengan Drive. Nazali Farabi, akun saya. Nah, kemudian tunggu sebentar, nanti akan muncul nih. Akan muncul Drive, Bim Salabim, buah, kok lama. Nah, ini Drive, kemudian Alicia cari folder tempat datanya tadi. Misalnya tadi Collab Notebooks, saya akan menggunakan data employees.csv. Copy path-nya, nah kemudian langkahnya kayak yang tadi. Import pandas SPD. Nah, begini dia. Kemudian Alicia tinggal data sama dengan pd.read.csv. Kemudian di sini Alicia paste path yang tadi. Shift enter. Nah, sekarang kalau Alicia data head ini lebih rapi, nggak perlu pakai print. Nah, begini dia. Lebih lebih rapi aja gitu. Jadi Alicia kalau mau melihat keseluruhan data boleh. Tidak gini. Nah, cuma 5 ternyata ya. Kita ganti datanya kalau gitu. Gimana kalau kita pakai student performance mungkin. Nah, ini nih. Control copy path. Ini diganti all. Ctrl V. Nah, ini dia datanya. Nah, di sini yang hebat itu adalah Alicia dapat membuat teks untuk apa yang akan Alicia lakukan. Menggrouping data berdasarkan A, B, C gitu. Oke, Al? Ada yang mau Alicia sampaikan, tanyakan? Agak bingung. Agak bingung. Yang mananya? Oh, yang collab-nya. Iya. Oh ya udah pakai yang VS Code aja ya. Kalau gitu. Tapi Alicia lebih suka melihat yang mana? Kalau bingung ini saya jelaskan ulang kalau mau pakai ini. Tapi kalau prefernya PS Code juga pakai PS Code aja nggak apa-apa. Sama aja ya. Kalau Cuman enak dilihat ini sih, tapi enggak. ah, kenapa Alicia? Kalau enak dilihat yang ini. Cuman kalau VS Code itu kayaknya lebih. Lebih simpel ya. Iya. Oh iya. Oke deh, pakai PS Code aja ya. Tapi kalau Alicia pakai Algo PNP atau pakai All PNP kemarin? Pakai. Pakai Algo. Oh, berarti nggak bisa install IPNB-nya. Sebenarnya kita bisa juga di IPNB. Maksud saya begini, Al. Saya coba keluar ya, saya pakai
yang environment saya pribadi begini. Ini juga di API Code ini nggak kalah canggih, cuman saya udah coba kemarin dan itu tidak bisa ternyata ya. Saya juga bingung. Nah, ini dia contoh IPNB-nya nanti Al. Saya coba buatkan contoh buat Alicia. Alicia. Alicia.ipynb. Harus IPYNB Al. Nah, nanti tampilannya begini. Nah, habis itu Alicia coba dengan cara print hello, my name is Alicia. Nah, kemudian nanti Alicia harus select kernel, kemudian pilih kernel yang ada aja. Nah, nanti shift enter buat running. Nah, nanti kalau udah aman, nanti dia akan nampak nih. Nah, hello, my name is Alicia. Nah, Alicia juga dapat melakukan yang tadi, import pandas SPD, gitu. Nah, kemudian Alicia baca nih yang tadi, Al. Data sama dengan, misalnya datanya di sini saya hanya punya question ya, Alicia. Jadi, pd.read underscore CSP, kemudian question dot CSP. Shift enter. Nah, nanti tampilannya akan sama. Nah, gini. Nah, cuman IPNB saya sudah berulang kali ya di algo PNP-nya, tapi nggak bisa aja. Nggak tahu kenapa. Kayaknya diproteksi deh. Nah, ini bisa nih. eh kita menggunakan ini. Gitu. Nanti Alicia juga dapat markdown di sini. Markdown itu menulis kata teks yang tadi. Misalnya eh pakai pagar nanti kalau mau hurufnya besar. Misalnya Alicia ingin eh apa namanya? Top 10 movies based on rating. Misalnya gitu. Nah, nanti Alicia shift enter dia akan seperti ini. Kemudian Alicia filter kayak yang tadi. Gitu. Tidak, tidak, rating. Yang ratingnya itu misalnya di atas 8. Kemudian saya hanya ingin menampilkan title dari movie itu. Nah, ini dia Alicia nanti disuguhkan. Oh, nggak ada ya. Aduh, datanya bukan ini lagi. Ya, pokoknya begitulah. Nanti Alicia suguhkan data. Nah, cuman nggak bisa di VS Code, jadi saya agak bingung. Gitu, Al. Ya. Dan kalau data analisis, terutama data scientist, AI scientist, itu biasanya make Jupyter yang sama kayak Google Colab tadi. Saya juga punya Jupyter, tapi instalasinya agak ribet. Jadi sepertinya kita butuh satu pertemuan yang bukan di kelas reguler supaya waktu kita tidak terbuang. Cuman kalau Alicia mau tampilannya gimana Jupyter itu, Alicia pernah ini menggunakan Jupyter, Enggak. nanti tampilannya Jupyter itu kayak begini. Nah, ini buat analisis data. Sekaligus kalau Alicia beneran ke AI engineer, biasanya pakai ini nanti. Jupyter atau Jupyter Lab. Nah, nanti tampilannya begini. Nah, nanti Alicia disuruh kayak begini dan hasilnya persis sama kayak collab, cuman ini versi kayak di komputer saya pribadi gitu, di komputer kita pribadi. Artinya apa? Semua package-nya kalau di collab itu kan sudah disediakan. Kalau di sini Alicia perlu install satu persatu package. Nah, ini tampilannya. Misalnya saya lihat, saya perlihatkan eh capstone saya. Nah, ini dia. Tampilannya rapih seperti di Google Colab. Karena kalau data analisis itu recommended memang pakai Google Colab. Nah, begini Alicia. Kurang lebih seperti ini. Nah, di PS Code nggak bisa melakukan ini. Karena PS Code itu memang dirancang untuk tools backend. Ya.
tools backend untuk di AI engineer-nya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang Alicia mau pilih yang mana? Saya akan guide ya, saya akan arahkan. Maksud saya, ya ini tugas bukan ini tugas bu ini tugas bukan Alicia full gitu. Tugas saya adalah coba me, apa namanya? Mengguide apa ya? Mengguide itu bahasa Indonesianya apa ya? Mengarahkan Alicia gitu, Al. Ayo, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Nggak tahu. Nggak tahu. Oh, nggak tahu mau nanya apa gitu ya. Ya udah, Alicia mau pakai yang mana dulu deh? Ayo, satu-satu. Pakai ini aja apa VS Code. VS Code aja. Share screen. Sekarang kita kerjain bareng-bareng yuk. Nah, oke. Nomor dipilih. Sekarang mau yang mana? Nomor 6 boleh. It's only Nah, silakan. Berarti Alicia harus caranya harus yang pertama mungkin import pandasnya dulu ya. Ayo. Kalau Alicia punya Copilot, biasanya dia ngarahin nanti. Oke. Nah, habis itu di read ya datanya. Data sama dengan pd.read underscore oops, underscore PSP dalam kurung tanda petik nama datanya. Eh, di sebelah kiri datanya. Itu tuh di bawah case.py itu ada kan IMDb dash movie dash data.csv. Kiri, kiri, kiri. Oh, di sebelah kiri yang ini nih. Oh iya, saya tidak kontrol ya screen-nya. Coba saya kontrol bentar. Nah, ini datanya ya, Al ya. Oh, Nah, oke. IMDb dash. Alicia suka nonton movie kah? biasa aja sih. Biasa aja. Soalnya banyak ya yang SMA, yang cewek terutama. Itu siswa saya banyak yang milih data keenam ini. Print tidak. Dot head mungkin ya. Nice. Salah. Oke. Coba di run. Lihat previewnya. Nah, itu dia. Datanya terdiri dari 12 columns. Oke. Selanjutnya coba lihat deskripsi datanya mungkin ya Al ya. Coba lihat. Yang mana? Deskripsi data itu deskripsi statistik maksud saya. Caranya print data.describe. Aduh, describe, des, describe. Nah, itu enter.
boleh enter sebenarnya. Oke, dalam kurung. Nah, coba di run. Nanti Alicia dikasih preview datanya seperti apa. Nah, itu. Wah, jadi datanya tuh terdiri dari yang describe ini, saya coba jelaskan ulang, itu akan menampilkan data yang nilainya numerik doang, Alicia ya. Jadi dia akan menampilkan nilai mulai dari jumlahnya berapa, rataannya berapa, STD-nya berapa, persentil 25, 50, 75-nya berapa, nilai maksimumnya berapa. Nah, ini sangat berguna nanti ketika Alicia menganalisis lanjut datanya. Nah, sekarang setelah describe, Alicia mau ngapain? Coba filter datanya. Tapi saya nggak tahu Alicia tujuannya ngapain ini. Apakah mencari aktor terbaik kah? Atau aktris terbaik? Atau melihat movie dengan pendapatan paling besar kah? Atau gimana? Saya nggak tahu. Alicia mau ngapain tujuannya? Nyari pendapatan paling besar. Pendapatan paling besar. Nah, kalau gitu Alicia perlu tahu dulu informasi tentang pendapatan itu. Berarti coba print data revenue-nya. Data kurung siku ya. Kurung siku revenue. Pakai tanda petik. Pakai Oh iya, tanda petik, tanda petik. Diulang data kurung siku. Enggak. Yang tadi kurung siku tanda petik. Nah, ini revenue. R-nya besar kalau nggak salah. Revenue. Mhm. Kalau nggak salah begini ya. Coba di run Al. Ah, salah berarti nih. Coba kalau kita nggak tahu nama kolomnya, gimana cara mengecek nama kolom? Alicia tahu? Ingat? lupa. Lupa. Print data.columns ya. Cara mengecek nama kolom. Data.columns. Nah, coba di run. Ada, nah apa aja tuh? Oh, oh, ada dalam kurungnya Alicia. Di copy paste aja kalau gitu. Copy, tanda petiknya juga, mantap. Nah, dan ulangi baris yang tadi. Nggak bisa. Oh, kontrol C-nya nggak bisa, Al. Nggak bisa pakai kontrol C laptopnya. Nggak bisa. Oh, oh iya Bener. ya. Oh ya udah deh, di manual aja, nggak apa-apa. Manual aja. Print data kurung siku revenue dalam kurung millions. Dan kurung. Itu sesuai yang ada di situ, millions. Ada spasinya ya. Revenue spasi. Nah, sekarang coba di run. Ketutupan. Ketutupan. Nah, itu dia. Nah, ternyata di revenue itu ada data yang hilang, Al ya. Jadi belum bersih. Jadi mungkin kita perlu bersihin dulu datanya. Gimana cara mengecek data yang hilang secara keseluruhan, Al? Masih ingat? Nah, caranya Alicia tinggal bilang print data dot is null dot sum. Ada S-nya ya. Data dot is null. Ada S-nya. Nah, L-nya 2, oke. Dalam kurung dot sum setelah kurungnya. Ups. Oh, bukan.
setelah kurung yang nah bukan di akhir. Nah, itu dot sum dalam kurung. Itu fungsi soalnya. Nah, silakan. Deran. Nah, revenue itu punya nilai yang hilang sebanyak 128. Kemarin dijelaskan apa konsiderasi, apa pertimbangan kita harus menghapus data yang hilang, harus mengisinya, kemudian gimana tekniknya? Dijelaskan atau dijelaskan tapi Alicia tidak ingat gitu. Pertimbangan apa? Eh, Kalau kita punya data yang hilang, itu ada dua tindakan yang kita lakukan. Pertama, kita hilangkan data yang hilang itu, hapus gitu ya, drop bahasa pandasnya. Yang kedua, kita isi. Tapi mengisinya itu ada trik-triknya. Nah, ketika jadi seorang data analis, Alicia harus harus punya alasan ketika melakukan dua hal ini. Jadi, Alicia misalnya ingin menghilangkan datanya. Kenapa Alicia hilangkan? Apakah begitu saja? Apakah karena males dan lain sebagainya gitu. Ini kalau real case-nya ya. Nah, kemudian kalau Alicia isi, kenapa Alicia isi datanya? Kenapa menggunakan teknik ini? Kenapa enggak teknik itu gitu? Jadi harus punya alasan gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya di ini enggak kemarin itu kan bahasanya apa pertimbangan kita ketika kita ingin mengisi atau apa namanya menghapusnya gitu. Eh, Hmm. Dijelaskan nggak? Atau belum? Atau gimana? Kayaknya dijelasin, cuman aku lupa alasannya kenapa. Oh, oke oke. Jadi kalau dari sisi dropping data itu dia itu di drop datanya ketika dia itu terlalu banyak yang hilang. Nah, di mana kita melihat terlalu banyak yang hilang? Kita buat prosentase untuk datanya. Persentase 128 ini berapa persen ya? 64 itu berapa persen ya dari total data? Nah, caranya gimana? Caranya pakai apply lambda nanti. Nanti saya ajarin caranya. Itu kalau mau dropping. Nah, nanti kalau prosentasenya besar, misalnya 50% nih dari datanya. Jangan repot-repot untuk mengisinya. Di drop aja kolom itu langsung karena menghabiskan waktu kita. Nah, tetapi kalau data yang hilang tuh sekitar 5 sampai 10%, recommended buat diisi. Nah, mengisinya itu adalah yang paling mudah caranya dengan menggunakan rata-rata dari kolom tersebut. Begitu Alicia. Nah, sekarang 128 ini kan kita nggak tahu nih berapa persen dari total data. Nah, cara mengetahuinya adalah Alicia dapat melakukannya, coba ke bawah. eh Bukan, apa namanya, buat line baru di workspace-nya. Nah, Alicia bilang, agak ribet nanti. Ya udah tinggal print aja sebenarnya. Print dalam kurung 128 dibagi jumlah data. Bagi len data ya. Jumlah data itu len data. Ups, len dalam kurung. Len dalam kurung data. Nah, coba di run. Nah, itu 12% Al. Recommended buat diisi alih-alih menghilangkannya. Gitu. Nah, coba sekarang yang Metascore itu berapa persen? Metascore itu apa ya tapi? Saya nggak tahu.
Eh, print 64 dibagi data. Nah, coba Diran. Hmm. Ah, ini 6%. Jadi recommended buat diisi dua-duanya. Nah, sekarang cara mengisinya gimana? Nah, cara mengisinya, boleh Alicia scroll di terminalnya. Saya ingin melihat apakah mereka aja yang hilang. Oh, enggak. Oh iya, mereka aja yang hilang. Oke. Nah, sekarang cara mengisinya gimana? Alicia perlu bilang, Deda sama dengan, sorry, bukan sama dengan, tapi data kurung siku, revenue millions. Nah, itu sama dengan setelah tanda ininya. Oke. Deda, revenue millions lagi, kurung siku. Ups. Dot fill NE, Apa? fill NA. Ups. Fill NA. Nah, itu. Dalam kurung, Deda revenue millions lagi, dot setelah kurung sikunya, mean dalam kurung. Nah, coba di run sekarang. Kalau nggak error berarti aman ya. Oke. Sekarang coba Alicia copy paste baris ke-7, taruh di baris ke-10. Ya, cara bukan Ini. baris ke ini. Baris ke-6 yang di copy paste. Udah. Coba di run. Apakah masih tersisa data yang hilangnya? Nah, gitu. Nah, sekarang sama caranya di Metascore, Alicia. Di Metascore juga sama. Hmm. Alicia ada kelas kah habis ini? Nah, Ada ya. ini. Iya, analisis data ya, Al ya. Besok jam 9 lagi berarti, Al ya. Iya. Oke. Ini apa? Data revenue juga ya. Revenue lagi apa? Metascore, sorry. Aduh, ngantuk saya kayaknya. Dot mean. Ups, di dalamnya, Al. Di dalam, nah, dot mean dalam kurung, dalam kurang kurung satu. Meannya itu kasih kurung kosong.
Nah, gitu Al. Kemudian lihat copy baris ke-10, lihat apakah null value-nya masih ada atau enggak. It's on a Monday. Nah, everything's clear. Oke, cukup untuk hari ini Alicia. Boleh dicentang-centang, submit dulu. S- Mhm. Oke. Nah, boleh stop share ya. Sekarang saya coba simpulkan. Jadi hari ini kita memang fokusnya mengerjakan project ya Alicia, berdasarkan apa yang sudah dipelajari. Nah, tadi Alicia milih project apa nama projectnya? Movie itu apa? IMDb movie most popular. IMDb Movie Rating. Oke. Nah, saya ingin bertanya Alicia terkait reflection mungkin ya sekaligus ini juga. Hari ini kan ini part dari data analisis ya Alicia. Menurut Alicia ini level pembelajarannya itu susah, medium atau mudah? Medium. Medium. Di bagian mana tempat mudahnya? Sebenarnya nggak seribet itu sih kalau misal praktekin yang tadi kayak apa ya? Hmm, Ah, Misal kan tinggal kayak print bla 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 bla, itu kayak lebih simpel gitu loh. oh, oke berarti itu bagian mudahnya. Kemudian medium ya itu secara keseluruhan medium. Kalau part yang susahnya menurut Alicia di bagian mana? Susah nih buat di eh, apa namanya buat dipahami gitu. Ada nggak? Agak sebenarnya sebenarnya kalau dipahami susahnya itu nggak sesusah itu, cuman agak ribet gimana ya, nggak tahu. Oh agak ribet. Oh berarti masalah. Oh ribetnya itu di teknis atau masalah ngodingnya ribetnya? Kalau ngodingnya udah hafal code-nya itu gampang, cuman kayak inget-ingetnya tuh agak. Oh oke oke. Berarti nginget-nginget kodenya ya. Oh apa? Tapi maksud codingannya udah paham ya Alicia ya. Iya. Ini oke oke. I see. Oke ini bisa jadi bahan saya besok. Jadi saya nggak perlu jelasin dari awal al. Ini gini 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 gitu ya. Dan saya memerlukan hal ini gitu. Oke, mungkin itu saja Alicia. Dan terakhir, saya ingin berterima kasih untuk kedatangan Alicia hari ini. Dan saya meminta maaf kalau penjelasannya tadi terkait macam-macam, seperti Google Colab sama Jupyter lah, dan agak cepat. Dan mungkin itu menghabiskan waktu juga beberapa menit tadi. Saya minta maaf akan hal itu. Nah, nanti Alicia, feedback dari saya untuk Alicia. Pertama, data analisis itu, ini to be honest ya Alicia. Data analisis itu mudah tergantikan oleh AI. Tapi part yang paling tidak bisa digantikan adalah insight-nya. Jadi kenapa saya bilang tadi Alicia itu harus mau ngapain nih Al? Analisis revenue-nya kah atau apa gitu. Nah itu yang tidak bisa digantikan dan masih harus dianalisis oleh manusia. Kalau kodenya itu akan sangat mudah digantikan. Maksud saya adalah kalau Alicia ingin menjadi seorang data analis, itu better untuk mengetahui bidang itu gimana gitu. Nah, cara untuk mengetahuinya adalah Alicia harus membaca news terkait hal itu. Begitu mungkin Alicia, ya. Dan saya pikir Alicia sangat tertarik di MUPI tadi, makanya saya bertanya, sehingga mungkin Alicia milih itu karena ada pertimbangan tertentu. Gitu, Al. Oke, itu saja dari saya, Alicia. Terima kasih dan kita jumpa lagi besok di jam 9 ya. Oke, ada yang mau Alicia sampaikan mungkin? Oh, nggak ada. Thank you. Oke. Oke, terima kasih kembali Alicia. Bye bye. Bye bye.